inilah saatnya sebetulnya kita harus merenung. Dan tadi kan ada supply side yang dianjurkan oleh Bank Dunia loh 2019. Ini tidak bisa lagi kelas menengah ini tumbuh seperti sebelumnya yang hanya lebih blessing itu. Karena secara alami ekonomi sedang tumbuh, ada boom batu bara dan macam-macam dia tumbuh, tapi harus ada upaya untuk mendesainnya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun seterusnya. Nah, tetapi apa yang kita dengar beberapa hari yang lalu, dengan jelas Ibu Sri Mulyani mengusulkan anggaran pendidikan itu jangan dari belanja dong, dari pendapatan. Itu artinya mau ngurangi anggaran pendidikan. Pemerintahan baru punya kesempatan merubah seluruhnya secara paradigmatis, bukan lagi as usual. Dengan kembalilah kepada nilai-nilai yang sudah banyak disampaikan oleh pendiri bangsa kita. Saya berpendapat ya kelas menengah atau middle class itu pertama-tama merupakan akibat ya, jadi bukan sebab. Bahwa nanti dia bergulir menjadi sebab soal lain. Ini kan penting nih pernyataan opini masing-masing. Dia akibat dari kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi tentu tanggung jawab kita semua, seluruh komponen rakyat. Tetapi saya langsung to the point saja, ini karena kesalahan Jokowi sebagai presiden dalam memimpin Indonesia. Saya ikut Rocky Gerung lah, saya tidak soal Jokowi pribadi, tapi soal dia sebagai presiden. Antara lain dikaitkan dengan penanya tadi, terutama sekali dikaitkan dengan soal strategi yang tidak jelas. Tadi Pak Sarkawi Raup ini dengan sangat bagus sekali menjelaskan, tapi mungkin beliau ya karena seorang teknokrat ya, seorang ahli. Saya bicara dalam bahasa yang lebih sederhana saja, salah satu dikaitkan dengan adalah soal industrialisasi. Jadi yang terjadi adalah akibat strategi pembangunan ekonomi, pengelolaan yang tidak jelas itu ditunjukkan oleh terjadinya deindustrialisasi yang prematur prematur. Nah, tidak hanya porsi industrinya yang turun dari 21,08 di tahun 2014 menjadi 18,70 di 2024 ini nanti, tetapi porsi teknologi bisa dibagi tiga tuh, 16 subsektor industri itu. Porsi yang berteknologi rendah itu meningkat selama era Pak Jokowi. Yang menengah bertambah, yang tinggi stagnan. Yang teknologi rendah itu industri makanan dan minuman plus industri tembakau itu sepertiganya. Ya tidak masalah, tetapi tidak by design, lebih karena mereka kreatif saja. Sementara industri menengah yang bertambah itu ya industri migas, mineral, industrinya ya bukan tambangnya yang sudah ada pengolahan sedikitnya. Ini tidak mengindikasikan strategi industrialisasi yang jauh banget kita kalau Korea. Kayaknya dengan Thailand dan Vietnamnya soal akan kalah gitu. Kemudian kalau dilihat juga industrialisasi itulah yang penentu kelas menengah yang utama. Industrialisasi yang berjalan dengan baik, dengan bagus transformnya, akan mengembangkan industri jasa, mengembangkan jasa yang mengembangkan industri itu lebih lanjut, bukan jasa yang karena terpaksa. Jadi dua inilah yang menampung kelas menengah, dan kelas menengahnya berkembang lagi, tidak soal jumlahnya saja, soal kapabilitasnya. Tadi sudah disinggung-singgung kan, soal ciri-ciri kelas menengah itu tidak soal pengeluarannya banyak saja, itu cuma cara mengukurnya saja, tetapi kemampuan dia berpikir tentang investasi human capital dia, skill dia, kemampuan dia untuk melakukan instrumen keuangannya agar bertumbuh, dan bertumbuh itu tidak hanya bagi diri dia, bagi dan seterusnya. Nah, lalu dari itu semua apa yang dia tadi Pak Sarkawi juga sedikit-sedikit menyinggungnya soal middle income trap, lalu soal teknologi dan sebagainya. Middle income trap itu dalam konteks Indonesia yang trap ya, tapi di dalamnya benar sekali. Middle income trap itu ditandai dengan middle income-nya, middle class-nya tidak naik, tidak bertambah, itu bersama-sama. Beberapa kali dirubah skenario ke 2045, tapi skenario-nya lebih merupakan harapan dan keinginan dan hipotesis pertumbuhan ekonomi, tidak pada detail-detail pertumbuhan ekonomi yang bagaimana. Pertumbuhan ekonomi selalu diacu kepada investasi, dan investasi yang dimaksud juga agregatnya. Keliru lagi karena inefisiensi di industri itu sudah muncul. Dan terakhir, kita semua tahu pertumbuhan ekonomi itu dalam pengantar ekonomi yang paling dasar, bahkan SMA sudah, itu bisa dianggap merupakan faktor dari tenaga kerja dan modal ya, modal termasuk alam. Nah, tetapi tidak cukup hanya memperbaiki tenaga, untuk memperbaiki tenaga kerja dan modal itu dibutuhkan teknologi. Jadi tidak hanya menambah
jumlah tenaga kerja termasuk kelas menengah atau menambah modal, tetapi kualitas dari kedua-duanya. Sehingga yang bergeser itu kurva gitu, jangan hanya angka 5% hanya karena mengutak-atik faktor. Dan dengan bagus tadi dijelaskan oleh Pak Sarkawi, itu banyak faktornya. Dan semua tidak berjalan. Saya tidak tahu beliau kok halus ya. Menurut saya semua malah kebalikan dari itu yang dilakukan. Sehingga tidak ada tanda-tanda. Dan terutama sekali di era Pak Jokowi, tidak ada strategi untuk itu. Jadi kelas menengah ini jangan dianggap enteng. Dan juga kita tidak lalu berusaha jangka pendek pajaknya dikurangi biar kelas menengahnya jangan bubar. Bukan soal itu. Tapi ini mengindikasikan pengelolaan ekonomi kita memburuk dan kita tidak berhasil mengkapitalisasi, mencoba menata ulang soal penduduk kita, terutama kelas menengah. Dan tadi penanggap terakhir juga benar bahwa ini tidak hanya soal ekonomi, soal nilai, soal budaya, soal macam-macam. Dan itu erat dengan suasana di mana mereka menjadi kelas menengah. Kalau kelas menengahnya pengeluarannya besar karena dia korup, nggak bakal itu akan menimbulkan pertumbuhan lebih lanjut. Nah, penutup, inilah saatnya sebetulnya kita harus merenung. Dan tadi kan ada supply side yang dianjurkan oleh Bank Dunia loh 2019. Ini tidak bisa lagi kelas menengah ini tumbuh seperti sebelumnya yang hanya lebih blessing itu. Karena secara alami ekonomi sedang tumbuh, ada boom batu bara dan macam-macam dia tumbuh, tapi harus ada upaya untuk mendesainnya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun seterusnya. Nah, tetapi apa yang kita dengar beberapa hari yang lalu itu dengan jelas Ibu Sri Mulyani, saya kembali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, bukan mengusulkan anggaran pendidikan itu jangan dari belanja dong, dari pendapatan. Itu artinya mau ngurangi anggaran pendidikan. Apa-apaan ini lagi yang mau terjadikan? Itu kira-kira. Dengan demikian, pemerintahan baru punya kesempatan merubah seluruhnya secara paradigmatis. Bukan lagi as usual. APBN, lalu otomatis utang, yang itu berdampak pada soal ini. Ada kesempatan untuk disusun ulang, lalu memastikan faktor modal, faktor tenaga kerja, faktor investasi, dan sebagainya dengan kembalilah kepada nilai-nilai yang sudah banyak disampaikan oleh pendiri bangsa kita. Jadi kita lihat pengalaman baik dan buruk di era Soeharto, kesalahannya apa, kebaikannya apa, kemudian di SBY juga begitu, dan Jokowi, terus terang menurut saya Jokowi nyaris tidak memberikan pelajaran yang baik sama sekali. Saya berbeda pendapat, tadi dia sudah bangun infrastruktur, nanti kapan-kapan Pak Sarkawi Rauh kita diskusi khusus infrastruktur, apa memang infrastruktur yang dibangun dia itu akan positif ke depan, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.